Jadi kalau saya menyatakan orang yang vaksin itu coba lihat lagi tauhidnya. Jadi kalau semua diatur, digerakkan oleh Allah, disuruh doa, usaha, adakah usaha yang demikian yang pernah dilakukan atau diperintah oleh Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau cara pemaksaan seperti itu merusak tauhid. Jadi saya hari ini saya ulang tauhidnya. Ini kajian untuk kita sendiri ya, berkuat. Biarpun nggak bagus tulisannya apa. Nah. Kan sering saya katakan alifnya seperti angka 1 tegak berdiri sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah satu, tidak butuh siapapun. Ya. Dia esa, dari sifat, zat, perbuatan, Allah tidak sama dengan apapun. Nah, jadi esa itu satu yang tidak ada duanya, tunggal. Nah, jadi esa dari sifat itu, seperti sifat itu kan Allah punya sifat maha melihat, maha mendengar. Jadi kalau kita mendengar itu melihat karena Pak diberi pendengaran dan penglihatan. Tapi ini kita harus pahami, kalau melihatnya atau mendengarnya kita itu butuh banyak syarat. Melihat harus ada cahaya, tanpa cahaya nggak bisa nampak. Melihat harus dengan kesadaran. Kalau mata melek pun kalau tertidur nggak bisa nampak juga. Melihat bendanya harus sesuai. Terlalu besar seperti bumi ini nggak nampak. Terlalu kecil seperti virus nggak nampak. Jaraknya juga terlalu jauh seperti Pluto misalnya nggak nampak walaupun dia besar. Terlalu dekat di mata nggak tahu juga kita. Nah, melihatnya manusia itu banyak yang harus dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, tapi melihatnya Allah itu maha melihat. Dia yang memberi penglihatan, dia melihat sangat jelas tanpa kurang sedikit pun. Sebesar zarah pun, zarah itu tidak ada yang lebih kecil lagi darinya. Nah itu dari sifatnya. Nah, itu satu contoh aja. Ya. Sifat zat. Nah, zat Allah tidak menciptakan sesuatu yang sama dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya. Jadi jangan kita membayangkan Allah itu bagaimana, wujud yang bagaimana itu tidak usah. Tidak boleh. Karena apa? Allah tidak menciptakan sesuatu yang serupa dengannya. Benar-benar esa. Nah. Kemudian makanya nggak perlu kita memikirkan wujud zatnya. Nah. Kemudian perbuatan. Perbuatan kita itu karena Allah gerakkan. Seperti misalnya kita memberikan sesuatu karena kita diberi dulu baru kita bisa memberi. Nah, tetapi Allah memberi tidak pernah ada kurangnya. Karena dia yang punya. Karena yang itulah. Semua sangat beda. Benar-benar esa. Kalau kita menciptakan sesuatu, bahannya siapa punya?
Nah, caranya pikir siapa punya. Nah, jadi ini esa, benar-benar esa. Kita harus benar-benar mengesakan. Nah, waktu alhamdulillah yang pertama, alam pertama. Segala puji itu milik Allah. Karena apa? Karena Allah Maha berkuasa memberikan kuasa kepada kita. Nah, jadi kalaupun kita bisa sesuatu, kemudian ada yang ngucapin terima kasih, sebenarnya orang itu terima kasih ke Allah. Nah, kita menyambutnya apa? Alhamdulillah. Nah, karena itu punya Allah, ucapan dia itu untuk Allah. Jadi kita diberi kekuasaan. Apa yang kita diberi ini? Nah, wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang disembah kecuali Allah. Nah, kita sudah selalu mengatakan tidak lain yang kusembah, tidak lain yang kuikut. Yang kuikut hanya Allah. Nah, yang kuikut firman Allah. Sekarang kalau kita ngikuti firman selain Allah, kata-kata selain Allah, itu kita sudah menyalahi. Allahu Akbar, semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi ini sebenarnya intinya dasar tauhid ini betul-betul harus kita pegang. Jangan takut kepada siapapun. Ini kan nanti kalau saya panjangkan, harap dan takut hanya kepada Allah. Nah, karena sesuai dengan nama-namanya. Kalau kita masih mengharap kepada selain Allah, atau takutnya masih kepada selain Allah, masih salah dalam bertauhid. Kemudian kalau misalnya kita dipaksakan, sesuatu misalnya apa. Jadi apa takut sama yang memaksa itu? Lihat orang Palestina berperang, tidak takut dengan siapapun. Mati memang tujuan kita di sana, nanti kita pulang ke sana. Nah, jadi inilah dibuktikan oleh Allah kita dengan apa yang terjadi. Berani tidak mengambil keputusan ini? Nah, kalau kita sudah tahu itu kezoliman, berarti kita ada kekuasaan Allah berikan. Untuk apa? Hentikan. Dengan kekuasaan kita yang diberikan. Sebagai apa kita? Mampunya apa? Silakan. Kalau nggak mampu, ya dengan ngomong begini. Kalau ngomong juga nggak bisa, benci dengan hati. Nah, inilah menghadapi kezoliman itu dari penjuru yang mana. Tapi kita tetap mempertahankan yang namanya keselamatan. Nah, jangan karena untuk membela di situ ada ada bahaya, kita masuk ke situ. Perhatikan dulu kapan kira-kira bahayanya itu ini baru kita bisa ke sana. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya kapan saja, nggak ada masalah. Karena memang kita tetap yang namanya beriman tetap diuji. Jadi inilah sekarang kita untuk memperkuat takut itu hanya kepada Allah. Tidak akan terjadi yang nanti kalau seperti dibilang kalau dia ikut kami kan insya Allah dia nggak akan terbunuh. Itu kata-kata orang ingkar.
umur tidak dimajukan, tidak dimundurkan barang sesaat pun. Semua tertulis, sudah tertulis. Yang dikurangi pun semua sudah tertulis. Ini ada pertanyaan tuh ini. Jadi kita memang siap tak siap, seperti meninggal kapan itu, karena kita nggak tahu yang akan datang. Semua akan berjalan sesuai dengan skenario yang Allah tentukan. Jadi sebenarnya semua memang sudah tertulis. Ini kitab Al-Quran, ini pedoman, petunjuk untuk kita, umat manusia dan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada kitab awal, kitab yang memang di sana tertulis semuanya, bagaimana perjalanan kita ini masing-masing. Jadi ada skenario dunia. Nah, kalau ada skenario itu berarti kan ada anak mudanya, ada apa namanya, aktornya, pemeran utama. Nah, jadi siapa pemeran utama itu kadang-kadang nggak dinampakkan di awal cerita. Kadang nanti dia udah di akhir cerita. Nah, menjelang akhir atau di pertengahan. Karena itulah cerita-cerita yang memang apa yang kita hadapi di dunia ini, itu sebenarnya begitulah yang Allah hendak nampakkan, yang nggak nampak nih. Paham nih? Apa namanya? Kisah ruh itu sebenarnya begitulah seperti yang kita alami di dunia ini. Ini kan di skenario, di apa, semua kebutuhan dipenuhi. Begitulah yang kalian itu. Jadi kehidupan ini diatur. Ini misalnya kan, kita kan waktu kecil tuh suka main boneka. Boneka A, boneka B, boneka C. Nanti yang ini datang ke rumahnya, misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan duduk, kan gitu. Kita perjalankan itu. Jadi begitulah kehidupan ini diatur, digerakkan, kisahnya, jalan ceritanya itu sudah tertulis. Jadi tergantung yang menjalankan, yang menggerakkannya itu yang satu. Kita kan main itu sendiri, main sendiri, jawab sendiri, begitulah. Kehidupan ini begitu. Jadi kalau bisa memahami kehidupan ini yang seperti itu, kita hanya butuh yang satu. Tergantung kepada yang satu. Jadi yang namanya kita nggak punya, kan tak ada daya upaya, tidak punya daya upaya. Ya menerima. Disuruh apa? Kita itu menjadi boneka atau patung yang mau menerima atau bersyukur, terima kasih. Jangan waktu dijalankan, misalnya kita main boneka, kita kasih duduk, nggak mau duduk lagi, jatuh, patahlah tangannya, patahlah kakinya, kan nanti nggak pakai lagi nih, pakai yang lain. Jadi begitulah kehidupan ini, disuruh sabar, syukur saja. Kalau nggak mampu syukur, itu baru jihad. Nggak mampu sabar.